Dalam hadits Qudsi, Allah berkata, tidaklah seseorang mendekatkan dirinya kepadaku seperti menjalankan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi cara yang baik mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Allah yang wajibkan di situ tuh wajib mengerjakan atau wajib meninggalkan. Bukan hanya sekedar menjalankan apa yang wajib menjalankan apa yang diperintahkan, tapi juga wajib meninggalkan apa yang dilarang. Ketika seseorang menjalankan kewajiban yang Allah berikan kepada dia untuk melakukan atau meninggalkan, maka itu adalah cara yang baik mendekatkan diri kepada Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jika ia tidak puas dengan hanya menjalankan yang wajib, akan tetapi ia tingkatkan, ia tambahkan dengan menjalankan yang disunahkan, di situ ia ketika terus berusaha melakukan kewajiban dengan kesunahan, nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Artinya terus dia kerjakan, pada waktu tertentu Allah akan mencintainya. Karena kalau sekali dua kali langsung dicintai, itu seperti orang yang punya tujuan. Ketika mendapatkan tujuan, dia akan meninggalkan. Ketika ingin dipilih, dia akan datang ke sini, dia akan datang ke sana, dia akan melakukan ini, akan melakukan itu. Tujuannya apa? Hanya agar diminati, kemudian dipilih. Setelah dapat, dia akan meninggalkan itu semuanya. Terus tak pernah kelihatan lagi sudah. Mana dulu ke sini, ini itu, sudah mendapatkan tujuan. Nah, begitu juga seorang hamba. Kalau sekali dua kali dia melakukan, atau satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, kemudian langsung dicintai sama Allah, akhirnya dia sudah mendapatkan tujuan, dia akan meninggalkan. Tapi ketika dia terus melakukan, yang awalnya dia karena tujuan atau terpaksa, ketika dia terus melakukan, dia mulai menikmati. Seperti orang-orang yang olahraga. Pertama, capek semua. Kalau dia ingin mendapatkan apa yang diinginkan, dia akan terus melakukannya. Dikerjakan. Awalnya berat, males, jenuh, tapi dilawan sama dia. Tetap dia lakukan olahraga tadi itu. Akhirnya mulai menikmati olahraga. Nah, kalau sudah menikmati olahraga, jenuh datang mudah dia hilangkan, malas datang mudah dia. Karena apa? Sudah mulai menikmati. Nah, begitulah seorang hamba. Ketika dia menjalankan kewajiban, kemudian ditambah dengan kesunahan-kesunahan, yang awalnya dia masih berat, susah, kemudian mulai menikmati. Lah, ketika dia mulai menikmati, mulai menikmati, di situ nanti Allah akan mencintainya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa muayyida. Fa fi riwayatin wa qalban wa aqla. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, matanya akan dijaga, pendengarannya akan dijaga, tangannya akan dijaga, gerak-gerik kakinya akan dijaga, hatinya, akalnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa?
Dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, dijaga semuanya. Matanya melihat yang baik. Walaupun ada orang yang sudah terlihat melakukan kejahatan, dia nggak melihat kejahatannya. Dia melihat sisi baiknya daripada orang tersebut. Dia sudah mendengarkan fitnahan, dia nggak ngelihat itu adalah fitnahan. Justru dia cacian, dia nggak ngelihat itu adalah cacian. Justru dia melihatnya adalah sebuah nasihat. Kan sering kita ceritakan ya, bagaimana para ulama itu terdahulu dicaci maki, mereka nggak marah, nggak menganggap kemudian itu fitnah buat dia. Malah mereka berterima kasih dengan mengatakan apa? Alhamdulillah engkau tunjukkan kepadaku kekuranganku yang aku selama ini belum mengetahuinya. Malah dianggap menunjukkan adalah sebuah aib yang ada pada dirinya, sehingga dia berterima kasih. Dijaga oleh Allah, lisannya dijaga oleh Allah, tangannya dijaga oleh Allah, pikirannya dijaga, semuanya dijaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah karena sudah dicintai oleh Allah, semua anggota badannya dijaga oleh Allah. Wa in sa'alani a'taitu, ketika dia meminta akan dikasih oleh Allah. Wa in sta'adzani a'atu, minta perlindungan, nyari perlindungan, akan aku lindungi. Akan aku berikan perlindungan kepadanya. Hadis sahih. Lalu diingatkan di sini, renungilah wahai saudaraku nas hadis Nabi dan rahasianya ini. Artinya kita perlu merenungi hadis Nabi ini. Kemudian perlu kita gali rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Ketika kita menjalankan kewajiban, ketika kita menjalankan kesunahan, ketika meraih cintanya Allah, nah itu perlu kita gali, perlu kita kaji. Lah para ulama ahli fikih ataupun hadis telah menjelaskan makna daripada hadis ini yang pantas, yang layak dan bisa dipahami. Artinya apa? Penjelasan mereka bisa diterima oleh akal sehat, dan mereka mengambil itu, menukil dari orang yang amanat, orang yang jujur, kemudian mereka berikan penjelasan itu sesuai. Lah seorang hamba tadi itu, wa'lam anna hadzal abdal mahbub al-musyar ilai fi hadzal hadits, orang yang dicintai oleh Allah tadi itu karena dia menjalankan kewajiban, menghiasi dengan kesunahan-kesunahan, kemudian dia dicintai oleh Allah, yaksuru an wasfil wasif, orang yang mensifati mereka itu nggak akan mungkin bisa, nah, jadi nggak akan sempurna dalam mensifati mereka. Kenapa? Pengetahuan orang yang mengetahui itu terbatas di dalam apa? Kemuliaan mereka. Jadi orang yang mengetahui bahwa fulan ini mulia, istimewa karena ini karena itu, pengetahuannya tentang orang tersebut terbatas. Kita untuk mensifatinya tidak akan mampu sempurna dalam mensifatinya. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi Allah berkata, auliyai tahta jubabil la ya'rifu ghairi. Katanya Allah itu, para auliaku, orang-orang yang aku cintai, waliku, itu di bawah naunganku. Yang tidak ada yang mengetahui kemuliaan mereka, kedudukan mereka selainku. Gat hajabam an ghairi bihijabil ghairah. Jadi benar-benar Allah tidak mau yang lain mengetahui kemuliaan orang tersebut. Kenapa? Kecemburuannya Allah. Seperti kalau seseorang itu punya apa? Istri cantik.
solihah. Kira-kira dia mau istrinya tadi itu diketahui orang, dilihat banyak orang? Kenapa dia cemburu kalau dilihat orang? Karena cantiknya nggak seperti pada umumnya. Kalau mungkin seperti pada umumnya mungkin kita biasa dilihat orang, kumpul dengan orang biasa. Tapi ini beda dengan umumnya. Kemudian jalan kita nggak mau. Kita akan nutup. Kecuali orang-orang bodoh lah, punya istri cantik kemudian sengaja dipertontonkan kepada yang lain. Nabi Yusuf aja seperti itu, merasa gimana karena dikeluarkan, dipertontonkan di hadapan perempuan-perempuan, kok ini ada laki yang kemudian menampilkan istrinya. Nah itu kecuali orang-orang yang apa? Orang-orang yang memang nggak punya kecemburuan kepada istrinya, sengaja istrinya ditontonkan dan dia senang-senangnya bangga. Sapa sing ayune kok bojoku, bangga. Mestinya apa? Dia cemburu kalau dilihat. Apalagi kalau ada orang lihat lain dengan dengan pemikiran yang ngeres. Kan mestinya dia apa? Istriku kok dipandang seperti itu. Apalagi dibayangkan istrinya dan naudzubillah min dzalik. Karena itu Allah nggak mau itu. Makanya ketika kita mengetahui kemuliaan seseorang itu hanya bagian kecil sedikit. Fa'tarif ya akhi bikamalil abdil makhsus. Fa'tarif aidan bikusurika an ma'rifatih. Karena itu kita harus mengakui. Mengakui apa? Kesempurnaan seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya Allah jaga darinya. Dan kita pun harus juga mengakui bahwa apa? Memiliki pengetahuan yang terbatas di dalam mengenalinya. Fal arif wa in wasafa wasif wa duna ma ukrima bih wa khussa bihi minal amril qudsi. Orang yang arif, orang yang mengetahui, sekalipun orang mensifatinya dengan sifat, itu masih di bawah apa yang Allah berikan kepadanya daripada kemuliaan. Ada orang arif billah, kita mensifatkan dengan sifat apapun, itu sifat yang kita sifatkan kepada dia masih di bawah kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Keistimewaan yang Allah berikan kepada dia. Artinya apa? Apa yang kita ungkapkan tentangnya daripada sifat-sifat yang mulia itu masih sedikit, masih kecil. Kemuliaan yang Allah berikan kepada dia masih jauh lebih besar dan lebih banyak yang dikhususkan oleh Allah dengannya. Nafa'allahu bihim wa bi asrarihim. Amin. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita berkat mereka, dan Allah memberikan kepada mereka rahasia-rahasia, memberikan kepada kita rahasia-rahasia mereka. Amin. Wal ariful kamil daimut talab wasyauq wa huwa fi ainil husul wal wusul wal dzauq. Arafa dzalika man arafa wa jahila man jahilahu. Orang yang arif dan sempurna, mereka itu terus mencari dan terus rindu. Ada apa? Terus berusaha meningkat, terus berusaha menambah. Dan kerinduannya nggak pernah lepas dari mereka. Seperti apa? Orang yang jatuh cinta, rindu. Lah kerinduannya ini nggak bakal bisa terobati kecuali apa? Ketemu. Nah, kalau sesama manusia ketemu mudah, dia tinggal datang ketemu selesai. Tapi masalahnya dengan Allah, ketemu nunggu apa? Nunggu mati, nunggu nanti di akhirat. Lah orang yang arif sempurna, mereka itu selalu rindu. Nah, kalau meningkat itu sudah jelas, rindu. Karena itu ketika mereka datang kematian, mereka itu sangat senang. Kenapa? Berarti sudah dekat waktunya mereka untuk bertemu. Nah, kalau sekarang belum ada tanggalnya, kapan ketemu belum ada tanggalnya, ya sudah, kerinduannya ini membakar dia, membakar dia.
Ketika mati, ini berarti Pak sudah ketemu tanggalnya. Nah, sudah ketemu tanggalnya. Nah, kalau sudah ketemu tanggalnya, sudah hatinya itu yang ada apa? Berbunga. Kalau belum ketemu tanggalnya, kapan. Tapi kalau sudah ketemu tanggalnya, sudah seneng tok wis. Insyaallah diidoni guyu tok. Dipukul dia akan ketawa. Nah, kenapa? Sudah ketemu tanggalnya untuk bertemu yang dirindukannya. Ya. Lah mereka ini sudah meraih puncaknya, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak mengetahui kecuali orang yang mengetahuinya. Ya. Dan yang nggak mengetahui, ya dia nggak akan mengetahuinya. Ya. Dia mengetahuinya, dia merasakan itu, tapi yang nggak mengetahuinya nggak akan merasakan tersebut. Ya, karena itu Syibli seringkali beliau mengungkapkan lewat qasidah, kadzabtu fika tarfa wa tarfu musadigun wa asma'tu udhuni fika ma laysa tasma'u wa lam askunil arda allati taskununaha likai la yaqulu innani bika mula'u falaka bidi tahdi walalaka rahmah wala anka iksarun wala fika matma'u. Ya. Jadi aku mataku mendustakan. Nah, padahal hatiku sangat mempercayainya. Nah, telingaku mendengar tentangmu. Nah, tapi tidak sesuai dengan apa yang kamu dengar. Aku tidak tinggal di bumi yang kau tinggali. Nah, agar orang-orang agar mereka tidak berkata bahwa aku adalah orang yang terobsesi. Hatiku tidak memberikan arahan walalaka rahmah wala anka iksarun wala fika matma'um. Dalam arti ungkapan yang benar-benar menunjukkan bahwasanya berada di puncak yang tinggi, tapi masih banyak hal yang belum aku ketahui tentangmu. Aku merasa dekat, tapi kedekatanku masih terasa jauh. Karena apa? Belum melihat dan belum bertemu. Nah, begitu juga Syekh Al-Mahbub Al-Majdub Al-Arif Billah Ahmad bin Jubair Basrahil Ash-Shibami, nah, ketika beliau mendengarkan ayat Al-Quran dibaca, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jangan kau berikan beban kepada kami yang kami tidak mampu membawanya, memikulnya. Faqala lahu, maka Syekh Al-Mahbub Ahmad bin Jubair tadi itu menjawab orang tersebut, ya hadza qad kamahat nafsuka, kamu ini sudah ditipu dengan dirimu. Ma anta wa ma qadartu agatik, siapa kamu dan apa kemampuan kamu? Gol Rabbana hamilna hamalana ma la taqata lana bih. Tapi katakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, bawalah kami untuk dapat ma la taqata lana bih, sesuatu yang tidak kami mampu membawanya. Jadi berikan kepada kami sesuatu yang tidak kami mampu membawanya. Fahuwal hamil wal mahmul. Hamilna ya Rabbana hamilna, ya Allah bawakan untuk kami. Bawakan untuk kami. Artinya apa? Ringankanlah untuk kami dari sesuatu yang kami tidak mampu. Kenapa? Karena Allah itu al-hamil wal mahmul. Allah itu yang membawa dan Allah yang memberikan. Jadi Allah yang jadi kalau kita memintanya, hamilna ma la taqata lana bih. Tolong bawakan atau ringankan apa yang kami tidak mampu. Jangan kau berikan kepada kami beban yang kami tidak mampu. Fa huwa yushir ila annal abda wa in u'tiya ala qadri isti'dadihi fa huwa qalil. Itu mengisyaratkan bahwa seorang hamba itu kalau dikasih oleh Allah, walaupun dia sudah siap, tapi pemberian yang Allah berikan kepada dia itu masih sedikit. Dia sudah siap menerimanya, dikasih sama Allah, itu sedikit masih. War rajulul kabir da'bu fit talab wa targi daiman bi kulli hal. Karena itu orang yang sempurna,
sikapnya dia adalah terus mencari dan terus berusaha meningkat, ya, selalu di setiap keadaannya. Ya. Jadi intinya gini, kita ini kan mendapatkan pemberian ukuran kesiapan kita. Nah, kalau kita sudah siap membawa 100 kilo, sudah siap, kemudian kita dikasih 100 kilo, itu kita nganggapnya apa? Enteng, kita sudah siap. Tapi kalau misalnya kita belum siap 100 kilo, dikasih 100 kilo, berat buat kita. Nah, tapi buat yang memberi 100 kilo itu adalah ringan. Kenapa? Masih banyak yang dia miliki. Nah, ini gambaran manusia. Allah Maha Kaya, segalanya miliknya. Kemudian ada orang yang sudah siap mendapatkan sesuatu dari Allah, dikasih sama Allah. Kalau untuk kita itu adalah sesuatu yang besar. Tapi kalau kita kembalikan dari Allah, maka ini adalah sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil. Nah, karena itu mereka, orang-orang yang aulia tadi itu, mereka karena melihat bukan yang mereka terima, tapi yang mereka yang memberi. Yang memberi siapa? Allah. Yang diberikan ini mereka lihat kecil, mereka anggapnya kecil. Kenapa? Yang memberikan Allah, masih banyak yang dimiliki oleh Allah. Nah, sehingga mereka terus berusaha meningkat, terus berusaha menambah di setiap keadaannya. Nah, kalau kita kan enggak, ngelihat yang kita terima ini sudah gede, kita sudah puas. Kalau mereka enggak, mereka menerima yang mereka terima ini mereka anggap kecil. Kenapa? Mereka nggak ngelihat pemberiannya, ngelihat yang memberi. Yang memberi Maha Kaya. Nah, maka mereka nggak akan pernah berhenti, terus. Nah, terus dapat terus dapat, seperti itu mereka. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita dengan orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari mereka, mendapatkan sirnya mereka, dan mendapatkan bimbingan dari mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.